Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film yang berdasarkan kisah nyata saat terjadinya Perang Vietnam pada tahun 1966. Film ini berjudul Casualties of War yang dirilis pada tahun 1989 dan mengacu pada kasus pemerkosaan wanita muda yang dilakukan oleh tentara Amerika. Berdasarkan kejadian tersebut, seorang sutradara Brian De Palma mengangkatnya ke layar lebar, yang mengalami beberapa perubahan baik nama maupun tempat kejadian. Jadi setelah tahu sedikit latar dari film ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berada di atas kereta. Pria ini bernama Erikson. Terlihat dia terbangun dari tidurnya dan melihat seorang wanita di hadapannya. Tanpa sengaja, wanita itu mengingatkannya semasa dia di medan perang dulu. Pada malam itu di pedalaman hutan Vietnam, Erikson bersama tim lainnya yang dipimpin oleh Letnan Riley sedang melakukan pengintaian terhadap gerilyawan Vietcong, atau kita sebut saja dengan VC, yang dianggap pemberontak oleh pihak Amerika. Tiba-tiba seorang prajurit yang panik menembakkan senjatanya. Hal ini membuat posisi mereka langsung diketahui oleh VC dan langsung menghujani tentara Amerika dengan bom dan tembakan. Erikson juga berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba dia terperosok dalam lubang yang ternyata itu adalah terowongan persembunyian para gerilyawan VC. Dan salah seorang VC yang berada di dalam terowongan mengambil pisau dan akan menikam Erikson. Beruntungnya pemimpin regu Erikson yang bernama Sersan Tony berhasil menyelamatkannya. Dan untuk kedua kalinya Erikson diselamatkan oleh Tony. Keesokan harinya mereka keluar dari hutan dan melewati sebuah desa. Letnan Riley menanyakan lokasi persembunyian para VC. Namun orang itu hanya warga kampung biasa yang tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka yang lelah mencoba bersantai dan beristirahat di dekat persawahan. Tiba-tiba serangan itu menyebabkan Brownie tertembak dan kehilangan banyak darah. Rupanya desa yang selama ini mereka yakini aman ternyata menyembunyikan para gerilyawan VC. Brownie pun dijemput oleh tim medis untuk dibawa ke base camp, sementara Sersan Tony tampak begitu terpukul dengan kejadian tersebut. Setelah itu para tim ditarik kembali ke base camp dan mereka mendapat kabar kalau Brownie tidak bisa diselamatkan dan sekarang dia sudah meninggal. Untuk menghilangkan rasa trauma para anggotanya, Sersan Tony sebagai pimpinan tim mencoba meminta cuti. Tetapi permintaan mereka ditolak dan mereka diperintahkan untuk mengintai sebuah perbukitan. Dan sekarang seorang prajurit bernama Diaz ditugaskan sebagai operator radio pengganti Brownie yang telah tewas. Sersan yang masih kesal merencanakan untuk berangkat lebih pagi dan singgah di sebuah desa lalu menculik seorang gadis untuk bersenang-senang. Hal itu ditanggapi dengan wajah gembira oleh rekan-rekannya tetapi tidak dengan Erikson. Break up the boredom, keep up morale. What we're gonna do is requisition ourselves a girl. Keesokan paginya mereka pergi ke suatu desa untuk melakukan niat awalnya, yaitu mencuri seorang gadis untuk bersenang-senang. This is the one, Sarge. She's the pretty one. Erikson yang melihat merasa kalau ini sudah di luar batas dan merupakan sebuah kejahatan perang. Namun sebagai bawahan Erikson tidak bisa melawan kehendak atasannya. Sementara orang tua si gadis hanya bisa menangis dan memohon untuk membebaskan anaknya. Dan warga yang melihat tidak seorang pun berani melawan tentara Amerika. Setelah lama berjalan mereka pun beristirahat. Erikson memberanikan diri untuk mengatakan kepada Sersan kalau yang mereka lakukan sudah melewati batas. Karena menculik wanita yang tidak bersalah, apalagi anak dari seorang petani, sudah menyalahi aturan. Mereka seharusnya melindungi warga sipil dan bukan sebaliknya. Mendengar itu Sersan menjadi marah dan mengatakan kalau dia tidak peduli dan tetap akan membawa gadis tersebut. This is a VC. Diaz ain't a VC. This ain't a VC. And who? Oh, you I don't know about. Mereka pun melanjutkan perjalanan, bahkan dengan sangat tidak berperasaan, gadis itu disuruh untuk membawa barang-barang mereka yang berat.
Hingga sampailah mereka di sebuah gubuk tua. Sersan mengajak dua anggotanya untuk melihat situasi di sekeliling. Sementara Diaz dan Erikson ditugaskan untuk mengawasi gadis tersebut. Diaz mulai mempertimbangkan untuk memperkosa gadis itu dan meminta Erikson berjanji membantunya jika Sersan tetap memaksanya. Oh man, I ain't gonna rape nobody. Erickson, you gotta back me, I promise. You gotta back me too, okay? Got it. Dan mereka pun berjanji akan saling membantu dan melindungi satu sama lain. Erikson menghampiri gadis itu yang menangis dan ketakutan. Ia pun berkata kalau tidak akan menyakitinya. Dan Erikson hanya ingin mengobati luka di punggungnya. I'm not gonna hurt you. Go. Erikson yang semakin kasihan melihat gadis itu termenung dan berpikir kalau dia harus menghentikan ini semua. Tiba-tiba Sersan pun datang menghampirinya dan membawa Erikson ke gadis itu. Lalu Sersan menawarkan Erikson untuk menerima giliran setelahnya. You're taking your turn in here. No, I ain't raping nobody. Or you think you're saying... We ain't supposed to be doing this. Leave it up to me! Namun Erikson menolak dan mengatakan tidak akan memperkosa gadis tersebut. Mendengar itu Sersan menjadi sangat marah dan Sersan mengolok-oloknya sambil mengatakan kalau Erikson adalah seorang homoseksual. Maybe Erickson's a homosexual. Oh, yeah, we gotta stop humping her. I'm gonna come hump you. Sementara Diaz yang tadinya berjanji akan saling melindungi mendadak berada di pihak mereka. It's a gun. This is for fighting. Dan apa yang ditakuti oleh Erikson pun terjadi. Sersan mulai memperkosa gadis tersebut. Erikson yang tidak bisa berbuat apa-apa pergi menjauh dari sana. Hingga malam mereka bergantian menunggu giliran. Sementara Erikson menangis dan menyesali karena tidak bisa membantu gadis tersebut. Keesokan paginya mereka mengintai musuh di sebuah perbukitan. Saat itulah Diaz menghubungi bantuan udara karena mereka telah menemukan markas visi. Diaz, give me big brother. I want to prearrange buku support. Kali ini Sersan berniat melancarkan serangan terlebih dahulu, lalu menyuruh Hatcher dan Erikson untuk kembali ke gubuk dan mengambil pasokan amunisi. Namun ketika sampai di sana, Clark yang memang ditugaskan menjaga gadis itu melimpahkan tugas tersebut kepada Erikson. Erickson, you stay here. Come on. Erikson merasa kasihan lalu mencoba mendekati gadis itu yang masih terisak pilu. Wajahnya penuh luka akibat siksaan yang ia terima, ketakutan, serta rasa trauma hingga terus-menerus mengatakan hal yang tidak dimengerti oleh Erikson. Tapi jelas tangisan itu tersirat kalau dia ingin pulang ke keluarganya. Oh man, you're burning up. Sorry. Karena kasihan, Erikson pun mencoba memberikannya minum dan makanan. It's okay, good. I don't understand. Sorry. Di sisi lain, Clark yang baru tiba kembali diperintah oleh Sersan untuk menjemput Erikson dan gadis tersebut. Sementara itu Erikson berhasil meyakinkan gadis itu untuk ikut bersamanya. Tetapi dia tidak bisa mengantarkannya sampai ke desa karena ia akan dianggap keluar dari tugas dan gagal menyelesaikan misinya. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba Clark mengetahui rencana mereka dan tidak ada pilihan lain mereka bersama-sama pergi ke perbukitan. The Zerv wants everything and everybody up top. Shut the fuck up. Gadis itu yang dalam keadaan sakit, dia terus-terusan batuk, lalu Clark menyumpal mulutnya agar posisi mereka tidak diketahui oleh musuh. Di luar dugaan mereka, helikopter bantuan datang lebih cepat. Sontak saja Sersan panik dan takut ketahuan aksi busuknya. Dia memerintahkan Erikson untuk membunuh gadis itu. Jelas saja Erikson tidak mau melakukannya. Lalu menyuruh Hatcher, tapi dia juga tidak mampu melakukannya. Dan akhirnya Sersan menyuruh Diaz untuk membunuhnya. Saat Diaz akan menancapkan pisau, Erikson menembakkan senjatanya ke udara, yang membuat posisi mereka langsung diketahui oleh musuh. Gadis itu ditarik paksa oleh Clark dan langsung menikam tubuhnya. Meski sudah terluka parah, gadis itu masih sanggup berdiri. Dengan berurai air mata, dia berjalan seperti tidak punya harapan lagi. Sersan yang melihat gadis itu langsung memerintahkan untuk menembaknya. Dan gadis itu pun meninggal di sana.
Sementara itu bantuan udara yang sudah sampai langsung meluluh lantakkan seluruh musuh. Dan Erikson hanya bisa melihat gadis itu dengan rasa penyesalan. Singkat waktu, Erikson terbangun di rumah sakit base camp. Dia langsung pergi mencari temannya dan menceritakan semua yang telah dialaminya. Tiba-tiba Clark menghampirinya dan mengancam Erikson untuk tidak menceritakan semua yang mereka lakukan. Dan temannya mengusulkan untuk melaporkan ini kepada Letnan Briley. What happened is the way things are. Namun harapannya pupus seketika saat Letnan Briley mengatakan jika hal ini merupakan suatu sistem yang biasa terjadi, dan menyuruh Erikson untuk melupakan dan seolah-olah tidak pernah terjadi. Disitulah dia merasa jika laporannya berujung buntu, dia justru berakhir ditugaskan di tim yang berbeda. Saat di perjalanan dia bertekad akan terus mengusut hal ini dan bahkan akan melaporkannya langsung ke Kapten Hill. Meski ia tahu bahwa di dunia militer tidak bebas melaporkan kepada petinggi, tapi dia tetap bertekad untuk melaporkannya. Erikson pun menjumpai Kapten Hill yang ternyata responnya tidak jauh berbeda dengan Letnan Briley. Kapten Hill mengatakan kalau insiden ini terungkap justru akan menimbulkan masalah internasional yang besar. Dan juga mengatakan kalau Erikson tidak perlu membocorkan hal ini karena akan mempermalukan militer Amerika. You don't tell me shit about screaming, boy. I've heard a lot of fucking screaming in this country. You don't mind that, do you? And if you do, fuck you. Yes. A man like you, wife, baby daughter, be pissed off, wouldn't you? I'd be looking for a little payback. I'm gonna transfer you out of my company, Erikson. He saved yours. Pada satu malam saat Erikson masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba ada seorang yang melempar granat ke sana. Seseorang yang ingin membunuh Erikson dan dia langsung mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Dia langsung menghampiri dengan perasaan yang marah. Erikson pun langsung menghajarnya. I told them, and they don't care. You don't have to try and kill me, man. Beberapa hari kemudian Erikson duduk menyendiri, lalu dia dihampiri oleh seorang pria yang ternyata dia adalah pendeta angkatan darat. Lalu pendeta itu menyuruh Erikson untuk menceritakan semua masalahnya. And the other four men raped her. Tidak lama berselang pendeta itu mulai mengusut dan mengumpulkan semua bukti, menurunkan semua tim penyidik dan mendatangi tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian, keempat rekannya yang ikut dalam pemerkosaan pun diadili. Mereka dibuat mengaku dan malu di pengadilan. So I did what I did, and I got remorse about it. And raped the girl? Please answer the question. Yes, sir. Yes. You throw guys like us in the stockade, and you're helping nobody but the Viet Cong, sir. And then you blame her for coughing, so you kill her. Well, son, I've seen. Dan hakim pun menjatuhi hukuman yang berat kepada 4 orang tersebut. Hitcher terbukti bersalah dengan hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Begitu juga dengan Diaz dijatuhi hukuman kerja paksa selama 8 tahun. Sedangkan Clark mendapat hukuman seumur hidup karena pembunuhan berencana. Sementara Sersan mendapat hukuman selama 10 tahun. Prisoners dismissed. It's off his shit. And if I was them, I'd be pissed off, wouldn't you? I'd be looking for a little pay. Di akhir film terlihat Erikson terbangun dari tidurnya. Sesaat setelah kereta berhenti melaju, wanita itu turun dan tanpa sengaja meninggalkan selnya. Dia berlari dan menyerahkannya ke wanita itu dan dia pun berterima kasih. Lalu wanita itu menanyakan apakah aku mengingatkanmu pada seseorang. Lalu film pun selesai. Do I remind you of someone? Di sini kita lihat Erikson masih trauma dengan kejadian masa lalunya. Kalau dilihat posisi Erikson serba salah, di satu sisi dia berusaha menegakkan keadilan. Tapi di sisi lain hidupnya menjadi tidak tenang, takut sewaktu-waktu para tentara itu bisa saja datang untuk balas dendam. Kebenaran yang diakui umum tidak semuanya benar.
Lihatlah di sekeliling Anda betapa seringkali terdapat kebenaran palsu. Dan maaf kalau salah atau kurang dalam penyampaiannya, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena satu masukan sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.